Saya rubah seperti itu. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian teman saya datang ngasih proyek. Apa yang datang lagi? Orang bank datang, coret tinggal 50%. Apa yang terjadi? Pajak ada pemutihan. Istri tidak jadi bercerai. Ternyata setelah saya perbaiki sholat saya, maka semuanya menjadi baik. Pas posisi duduk di antara dua sujud ini, tolong jangan disia-siakan Pak. Karena itu doa yang mustajab. Allah memberi kesempatan kepada kita yang wajib saja 17 kali dalam sehari semalam. Saya tanya, selama ini Bapak pas duduk di antara dua sujud mintanya gimana? Nah, yang kayak gitu tuh terkabul nggak? Rabbik fili warhamni wajuri yang kayak gitu. Ayolah Pak, Bu, praktekan itu, silakan dibuktikan. Betul tidak? Kalau sholat kita benar-benar menggunakan rasa, Allah akan menolong. Harusnya menolong Pak. Karena itu luar biasa. Rezeki, kesehatan, petunjuk, derajat, maafkanlah, ampuni, semua komplit di sana. Tolong jangan disia-siakan di sini Pak. Doa duduk di antara dua sujud. Kita biasanya kan kalau duduk di antara dua sujud itu kan set kan gitu aja ya. Tidak terasa. Nah, saya praktekkan gini. Kan tadi posisinya ya, posisi kita duduk ya, mata melihat titik sujud, fokus, terus apa yang disampaikan pelan-pelan, kan tadi posisi duduk ya. Benar ya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau posisi berdiri, Pak, tekniknya sama. Melihat titik sujudnya sama, fokus bacaannya sama, pelan-pelannya sama. Kalau berdiri bedanya apa? Hah? Bacaannya. Kalau tadi duduk bacaannya Rabbik firli, kalau berdiri bacanya Alfa. Kalau tekniknya sama, melihat titik sujud, pelan-pelan, berarti harusnya berdiri fokus juga nggak? Berarti harusnya 4 rakaat fokus nggak? Fokus. Yang penting teknik ini Pak, lihat titik sujud, pelan, tenang, dan menggunakan rasa. Jadi tidak mungkin sholat itu 4 rakaat jalan-jalan kalau Bapak Ibu mengikuti tadi, teknik yang tadi. Jelas ini? Baik. Terus yang terakhir, tolong bedakan ya Pak, saya waktu itu salah dalam menyampaikan. Tolong bedakan antara menyampaikan dan mengartikan. Dulu saya waktu belajar sholat awalnya gini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu namanya nggak boleh, itu namanya mengartikan Pak. Ya, bukan ya? Atau yang kedua, mulut menyampaikan bacaan sholat, hati mengartikan. Itu juga nggak boleh, itu namanya duilingual. Lah, terus gimana caranya? Sholat itu satu bahasa gini. Misalnya saya ngomong Assalamualaikum, perlu diartikan tidak? Tapi Bapak sudah paham nggak? Nah, itulah maksudnya. Jadi sholat itu melebur menjadi satu. Misalnya contoh, saya di atahiyat. Saya mau atahiyat itu kan Isra Miraj kan, Rasul bertemu Allah. Lalu Rasul memuji Allah, segala kehormatan, tahu dulu at-tahiyatu. Segala keberkahan mubarakatuh. Segala keselamatan sholawatu. Segala kebaikan hanya untukmu ya Allah, thayyibatulillah. Paham? Jadi tahu dulu baru kita sampaikan. Jelas ini? Bukan dua-duanya, bukan mengartikan. Jangan salah ya. Jadi menjadi satu. Misalnya saya ngasih uang ke Bapak, Bapak bilang alham, perlu diartikan nggak Pak? Tapi paham? Nah, maksudnya gitu. Jadi ketika sholat itu tuh benar-benar murni menyampaikan. Nah, caranya bagaimana supaya gampang? Saya dulu gini. Saya simpen ya. Saya simpan buku arti bacaan sholat di samping saya awalnya. Untuk apa? Supaya saya tahu arti bacaan sholat. Nah, misalnya subuh sholat, Allahu Akbar. Nah, setelah selesai sholat subuh, saya kan tahu yang lupa, oh saya belum hafal doa iftitah, oh saya belum hafal bacaan at-tahiyat misalnya. Nah, saya baca Pak artinya Pak. Cukup memasukkan file saja. Paham ini? Cukup membaca artinya saja. Nah, zuhur, ketemu zuhur, baca lagi. Setelah sholat ya, jangan pas sholat ya, baca artinya saja. Cukup Bapak memasukkan file saja. Biasanya 5 hari seminggu biasanya otomatis hafal. Bapak nggak perlu menghafalkan, cukup memasukkan file. Nah, nanti ketika Bapak sholat menggunakan rasa, itu secara otomatis rohani kita akan menangkap. Secara otomatis rohani kita akan paham dengan sendirinya. Jelas ini? Jadi prakteklah seperti itu. Paham di sini Pak? Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kalau berjamaah? Kan sholat gini jadi lama ya. Yang namanya berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Meskipun baru Bapak baca alhamdulillah, tapi kalau imam sudah ruku ikuti saja, nggak masalah. Makanya tanggung jawab imam, hati-hati ya di sini ya. Jadi yang namanya orang berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Meskipun Al-Fatihah belum selesai tidak masalah. Terus misalnya
kan ada yang biasa yang saya lakukan adalah ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, baru kita membaca, ya. Terus misalnya imam bacanya panjang suratnya, nah kita udah selesai nih, tidak usah harus mengikuti bacaan, silakan baca surat pendek yang lain pun bisa, yang penting Bapak Ibu fokus, atau mau mengikuti bacaan imam tidak masalah, ya. Tapi saya tidak membahas ini ya, itu kan khilafiyah ya, silahkan, tapi poin pentingnya titik sujud, fokus, dan munculkan rasa, itu dulu. Baik, dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada. Ya silakan Mbak, mungkin pakai mic bisa di ini. Pak Untung gitu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai titik sujud tadi. Ya. Kita dalam memandang itu boleh berkedip atau tidak pertama. Boleh apa Pak? Boleh berkedip atau tidak. Oh boleh. Yang kedua, boleh kita menggunakan alat bantu. Nah bagus. Gini, bagus Pak. Jadi dulu waktu saya pertama belajar sholat, saya beli sejadah yang kecil itu loh Pak. Kan ini karpet kan nggak ada titiknya ya. Nah saya beli sejadah yang kecil, yang segini tuh Pak. Nah itu saya beli sengaja, sejadahnya hitam, terus titik putih sendiri, atau sejadahnya putih, titik hitam sendiri. Jadi saya buat sendiri. Nah itu biasanya saya bawa kemana-mana Pak. Nah entah kenapa hilang mungkin ya. Akhirnya saya sekarang pakai HP, tapi HP-nya dimatiin dulu. Nah misalnya gini nih, paling gampang. Misalnya saya pakai HP ya, ini kan di HP itu ada titik kamera kan ya, ada titik kameranya ya. Nah, misalnya saya mau sholat di sini. Berarti saya simpan titik sujudnya di sini Pak. Jangan pas sujud nanti. Ini kan di sini. Jadi saya bisa ngeliat fokus ke titik. Nah, ketika sujud kan lewat ini kan di sini. Jelas Pak? Karena kalau tidak ada titik itu susah fokusnya. Saya pun sama. Jadi sampai sekarang saya kalau sholat saya matikan HP, terus saya simpan di tengah saya. Kalau dulu saya pakai sejadah yang kecil itu. Bagus pertanyaannya. Jadi langsung aplikasi, betul Pak? Nanti silakan dipraktekkan. Baik, ada pertanyaan lain? Sebelum kita ke metode sabar? Ibu-ibu ada? Kalau tidak saya masuk ke metode sabar supaya komplit. Jadi nanti kalau sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong Allah. Jelas? Baik. Ya silakan Pak. Nah, ada mic-nya, bantu teman-teman. Sebentar Pak, biar semua mendengar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengulangi masalah kalau jamaah, kita kan memang mengutamakan untuk jamaah Ustaz. Betul. Jadi semua bacaan itu apakah kalau memang imam sudah sujud atau rukut atau belum selesai kita bacanya apa nggak apa-apa gitu? Nggak masalah Pak, nggak masalah. Ya, termasuk Robbi Firli tadi baru setengah-setengah. Betul. Oh, gitu. Oke, jadi memang kalau untuk hukum mufarid, untuk sendiri, memang kan rukunnya itu Al-Fatihah harus selesai. Ya, terus rukunnya yang kedua, misalnya dalam memuji juga 1 kali nggak masalah. Nah ini biasanya saya pakai kalau kita sholat di stasiun Pak, di mall, kan itu harus cepet-cepet ya. Kalau kita sholatnya kayak tadi kan kebayang dari doa iftitah, Al-Fatihah surat pendek, oh orang dilemparin orang ya. Nah saya biasanya kalau misalnya posisinya di mall terburu-buru, saya biasanya baca rukunnya saja, yaitu Al-Fatihah. Terus cukup pas kita memuji sekali saja. Itu tapi kondisi darurat ya. Tapi saya tidak sarankan itu. Tapi kalau darurat ya mau apa? Namanya darurat. Tapi kalau misalnya kondisi normal, tolong harusnya semaksimal mungkin lah, full. Karena kan kita menghadap kepada Allah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mau tanya Pak, bagaimana supaya orang sakit supaya cepat sembuh? Gimana? Oke, bagus. Ya, ini saya cerita nih. Sebulan yang lalu saya waktu ngisi kajian di Ungaran Semarang, itu tuh saya ada jamaah ibu-ibu, dia sakit kanker rahim Pak, kanker rahim stadium 4. Dia udah putus asa, dia datang ke sana, Pak Ustadz tolong saya, ini apa yang harus saya lakukan. Terus saya bilang, Bu, kalau Allah mau menolong, kalau Allah menolong ibu kira-kira beres nggak? Insya Allah beres. Berarti apa yang harus ibu lakukan? Fokus ke syarat, sabar dan sholat. Dia fokus, 2 bulan kemudian sembuh total. Kenapa? Allah nolong. Ini saya mau kasih tahu ke Bapak. Ya, sebentar. Biar jelas pola berpikirnya, maaf ya. Misalnya HP saya rusak, ya. Misalnya HP saya rusak, misalnya. Mohon maaf, misalnya HP saya rusak. Terus misalnya Pak Ferry ini ahli memperbaiki HP, ahli memperbaiki HP. Pertanyaan saya, kalau HP rusak, yang paling gampang itu saya ngutak-ngutik HP saya, atau saya kasih ke ahlinya?
Kasih ke ahlinya aja ya. Berarti yang paling gampang saya serahkan ke Pak Ferry sebagai ahlinya. Pertanyaan saya, ketika baru diserahkan, HP saya beres nggak? Ketika baru diserahkan, beres nggak? Tidak. Terus apa yang harus saya lakukan? Tanya syaratnya, benar nggak? Pak Ferry, ini kalau HP ini ingin beres, syaratnya apa? Terus Pak Ferry bilang, siapkan uang 300.000 misalnya ya. Pertanyaan saya, berarti sekarang saya masih mikirin HP yang rusak atau mencari uang 300.000? Mencari uang 300.000, setelah saya dapat, saya kasih ke Pak Ferry, insya Allah HP-nya beres nggak nanti? Beres, karena saya sudah penuhi syaratnya. Setuju? Oke, misalnya ini penyakit Pak, ya, ini penyakit, ini masalah, saya ingin tahu. Bapak Ibu tuh ketika ada masalah, Bapak Ibu tuh sering ngutak-ngutik masalahnya atau menyerahkan kepada ahlinya, biasanya yang mana? Nah, ayo saya tanya, kalau masalah datang, Bapak Ibu tuh senang ngutak-ngutik masalahnya atau menyerahkan kepada ahlinya? Ngutak-ngutik dulu. Jelas nggak? Ini yang membuat lama nih. Yang paling gampang apa harusnya? Serahkan saja kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Allah. Sudah beres belum? Belum. Berarti kita harus tanya apa? Syaratnya. Syaratnya apa tadi? Sholat dan sabar. Masih mikirin nggak masalahnya? Tidak, karena kita sudah percaya. Kita serahkan kepada Allah. Bapak perbaiki syaratnya, sabar dan sholatnya pas. Kalau menurut Allah pas, pasti diselesaikanlah masalahnya, apapun masalahnya. Atau nanti kita diskusi gampang ya Pak ya. Tapi jelas? Terima kasih Pak ya. Ya. Jadi tolong kalau ingin Allah yang menolong, jangan utak-utik masalahnya. Cukup penuhi saja syaratnya. Paling gampang kan Pak harusnya kan? Orang yang pusing tuh ikut ngutak-ngutik masalah. Ngerti? Nah, bagus. Ada pertanyaan lain? Jelas ini? Oke, kalau jelas, saya mau masuk ke metode yang kedua, yaitu metode sabar. Karena saya harus komplit ini. Oh iya Bu, silakan. Bisa mic-nya nyampe nggak ke ibu-ibu di sana? Ibu-ibu di sana kasihan mic-nya, mungkin bisa disampaikan. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kalau tadi ikhtiar kita dengan apa? Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Lalu di mana letak ikhtiar, Pak? Baik, bagus. Jadi gini, ketika kita sudah jelas di surat 13 ayat 11, Allah berfirman bahwa Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha kaum tersebut. Jelas ini? Jadi, ketika ibu ikhtiar tetap ibu jalani. Ingat ya, jalani. Ikhtiar bapak ibu tetap jalani, tapi sabar dan sholatnya ditingkatkan. Jadi kalau misalnya yang sakit berobat, silakan berobat, tapi sabar dan sholatnya ditingkatkan. Jelas Bu di sini Bu? Oke, misalnya gampangnya gini. Kalau misalnya ibu punya masalah hutang, ya, punya masalah hutang seperti saya masalah hutang. Yang namanya hutang itu harus dibayar nggak? Harus. Jadi yang pertama ibu lakukan tetap jalani, ikhtiar silahkan. Cuman sabar dan sholatnya tolong ditingkatkan. Jadi bukan merubah sesuatu yang sudah biasanya ya. Usaha silahkan, berobat silahkan, ikhtiar silahkan. Cuman yang saya tegaskan, tolong ditingkatkan metode sabarnya, metode sholatnya. Jadi ikhtiar tetap dilakukannya Bu ya. Jelas ini? Jelas Bu? Halo? Jelas ini? Baik ya, oke, nanti lebih jelasnya saya sampaikan pas metode sabar. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi tetap ikhtiar harus dijalankan, silakan. Cuman yang perlu ditingkatkan sabar dan sholatnya saja, tidak merubah sesuatu yang sudah dilakukan, tidak. Ya. Pak Ustadz, ya. Saya tertarik tadi, ini adalah masalah yang sering terjadi di masyarakat atau dalam hal pernikahan atau dalam keluarga. Ya. Tadi menceritakan di awal tadi Pak Ustadz mengalami ya sesuatu ya, ada hutang dan lain-lain sampai istri minta bercerai. Nah itu ya. terus kemudian bagaimana sampai
seperti sekarang ini Baik. menjadi maju kembali, apa yang Ya. menyebabkan Pak Ustadz Nah, ini bagus ke pertanyaan. arah sini gitu? Ya, ini. terima kasih. Baik, saya akan cerita pengalaman saya saja. Jadi waktu itu, kan saya setahun lebih sebenarnya di 2000 awal tuh udah bangkrut Pak. Sebenarnya udah kondisi kolab lah. Akhirnya saya berusaha tuh ikhtiar semaksimal mungkin. Habis-habisan Pak, kesana kesini kesana kesini. Akhirnya alhamdulillah nggak selesai-selesai. Nah, terus guru saya akhirnya nanya, Mas Oke tuh mau menyelesaikan permasalahan hidup tuh dengan kemampuan Mas Oke atau dengan pertolongan Allah? Terus saya bilang, Pak, dengan kemampuan saya sudah mentok. Saya udah mentok, saya udah nggak bisa mikir Pak. Kalau gitu, ya sudah pakai dengan kemampuan Allah.